Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa pria yang lebih tua memasuki ruangan dan langsung mendapatkan rasa hormat, sementara yang lain, meskipun mereka baik, bermaksud baik, atau sangat berprestasi, entah bagaimana memberikan kesan yang salah? Ini adalah topik yang sensitif, tetapi sangat penting bagi setiap pria yang berkomitmen untuk pengembangan diri dan hubungan yang bermakna. Hari ini di Stoic Pro, kita akan membahas 3 kesalahan halus yang secara tidak sengaja dapat membuat pria yang lebih tua merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Dan yang lebih penting, bagaimana mengganti kebiasaan tersebut dengan kehadiran yang terasa tenang, terkendali, dan benar-benar menarik. Ikuti saya. Karena memahami prinsip-prinsip ini dapat mengubah cara Anda bersikap selama sisa hidup Anda. Kesalahan utama pertama adalah apa yang saya sebut keterikatan hasil. Gagasan bahwa Anda dapat mengontrol kemana interaksi mengarah, bagaimana seseorang bereaksi, atau apa yang seharusnya mereka rasakan. Ini sering terungkap ketika seorang pria terlalu berusaha untuk mengesankan, terlalu mengejar, terlalu memuji, atau menjadi sangat frustrasi ketika seorang wanita tidak merespons seperti yang dia harapkan. Dari perspektif Stoik, ini mencerminkan kesalahpahaman inti tentang kendali. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya dapat mengatur keputusan, pola pikir, dan tindakan kita sendiri. Kita tidak dapat memerintah reaksi atau emosi orang lain. Ketika rasa harga diri Anda bergantung pada umpan balik eksternal, persetujuan, perhatian, atau validasi seseorang, Anda menyerahkan stabilitas batin Anda. Jejak kebutuhan yang tenang itu dengan cepat menjadi jelas. Seorang pria stoik menampilkan diri terbaiknya, bertindak dengan integritas, dan kemudian melepaskan hasilnya. Ia tetap berpusat secara emosional, baik menerima kekaguman maupun ketidakpedulian. Ketenangan dan kemandirian itu tidak hanya damai, tetapi juga secara alami menarik. Jebakan kedua adalah apa yang saya sebut sebagai sindrom kejayaan masa lalu. Ini terjadi ketika seorang pria yang lebih tua terlalu bergantung pada apa yang pernah ia capai daripada siapa dirinya saat ini. Ia mungkin berulang kali mengingat kembali prestasi lama, dengan santai menyebut nama-nama, atau mengharapkan pengakuan hanya karena usianya atau kesuksesan masa lalunya. Terkadang, ia mungkin mengabaikan perspektif yang lebih muda atau mengarahkan setiap diskusi kembali kepada dirinya sendiri. Stoikisme menembus kecenderungan yang didorong oleh ego ini dengan realitas sederhana. Prestasi masa lalu tidak menjamin rasa hormat saat ini. Para filsuf Stoa mengingatkan kita bahwa karakter dinilai pada saat ini, bukan bertahun-tahun yang lalu, bukan puluhan tahun yang lalu, tetapi saat ini juga. Mengharapkan kekaguman karena usia atau sejarah menciptakan pemisahan, bukan koneksi. Seorang pria Stoa berlandaskan pada kerendahan hati. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tetap ingin tahu. Ia memperlakukan setiap orang, muda atau tua, sebagai seseorang yang berharga. Alih-alih beraksi atau berkhotbah, ia tetap terlibat di masa kini. Kerendahan hati semacam ini membangun kepercayaan dan membuat orang lain merasa diakui, yang jauh lebih menarik daripada cerita apapun tentang siapa dirinya di masa lalu. Kesalahan ketiga dan yang paling merusak adalah ketidakstabilan emosional, membiarkan reaksi menentukan perilaku Anda. Ini dapat muncul sebagai sifat mudah tersinggung, rasa tidak aman, kecemburuan, atau perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Ini mungkin tampak sebagai menanggapi komentar terlalu pribadi, berbicara dengan marah, atau menafsirkan komentar netral sebagai serangan pribadi. Stoikisme berlandaskan kuat pada disiplin emosional. Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, semuanya menekankan penguasaan atas impuls.
Seorang pria yang lebih tua yang kurang memiliki kendali emosional seringkali tampak tidak terduga atau terlalu reaktif, yang secara alami menciptakan ketidaknyamanan dalam lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan kurangnya struktur batin terlepas dari usianya. Ideal Stoa bukanlah penindasan emosi. Ini adalah pengaturan emosi. Artinya mengenali perasaan Anda tanpa membiarkannya menguasai perilaku Anda. Artinya memilih respons yang bijaksana daripada bereaksi karena takut atau frustrasi. Seorang pria yang tetap tenang di bawah tekanan, yang berhenti sejenak sebelum berbicara, yang memprioritaskan stabilitas daripada impuls, menjadi seseorang yang secara naluriah dihormati dan dipercaya orang lain. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, pastikan untuk menyukai video ini dan berlangganan Stoic Pro untuk mendapatkan lebih banyak wawasan yang berpusat pada Stoa yang dirancang untuk pria yang ingin tumbuh menjadi versi diri mereka yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mantap. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Pola apa yang telah Anda amati pada diri Anda sendiri atau orang lain? Dan prinsip-prinsip Stoa mana yang membantu Anda menangani dinamika sosial yang kompleks? Saya benar-benar ingin mendengar sudut pandang Anda. Sampai jumpa lagi. Tetap disiplin, tetap reflektif, dan teruslah berjalan di jalan pertumbuhan.